Damai itu apa ya sebetulnya? Ya, ini pertanyaan tadi yang pertama. Sebetulnya damai itu adalah tidak menimbulkan pertentangan, percekcokan, kegelisahan, kecemasan. Sehingga kalau tadi dicontohkan ya, misalnya anak-anak tadi kan ceritanya, saya ngambil contoh drama ini supaya nyambung ya. Jadi Anda tadi melihat contohnya, saya akan tinggal memberikan penjelasannya. Daripada saya bikin contoh susah-susah, kan tadi sudah ada contoh yang bagus ya. Nah itu harap maklum kalau Anda yang tadi terlambat mengikuti dramanya, nanti silahkan nonton dokumentasinya saja ya. Nah tadi dijelaskan toh, waktu anak-anak sedang main-main ya, main-main di rumah, bapaknya datang, langsung mengkeret mereka, langsung mungsret, hilang kebahagiaannya, hilang kesenangannya. Kenapa? Karena dia tidak membawa kedamaian. Tokoh kita ini, saya tidak nyebut nama lagi, kasihan, dia orang anak baik loh ya. Jadi tokoh kita yang tadi dikatakan si Romo itu sebetulnya tidak membawa kedamaian, menimbulkan permasalahan. Begitu datang, waduh, si A ini bakal membuat masalah nih. Sudah kita tenang aja, kita diam aja. Kita menjadi orang yang ditakuti, bukan orang yang dihormati, tapi orang yang ditakuti. Beraninya cuma di belakangnya, tapi kalau di depannya selalu baik-baik. Begitu orangnya pergi, langsung kita happy. Contoh, pasangan hidup Anda pergi, ada loh di antara orang yang di sekitar kita ini malah seneng. Hore, bojoku lunga. Langsung wah, kayak bebas. Ada ndak ini? Mesti ada, pasti ada, ya kan? Begitu, wis jame nih, mau pulang, wis siap-siap sumpel kuping, nanti diomelin. Itu berarti pasangan hidup itu tidak menimbulkan kedamaian. Kenapa? Karena ada pertentangan, ada kegelisahan pada saat kita datang. Kenapa saya sebut kita datang? Karena mungkin pasangan hidup Anda bahagia kalau Anda itu pergi. Maka saya sebut kita yang ada di sini. Jadi pasangan hidup Anda yang kebetulan di rumah happy, Anda sekarang di sini. Wis kono lunga, aku tak nonton TV sambil kaki di atas meja. Senenge. Berarti kita ini sumber masalah, kita sumber ketidakdamaian. Oleh karena itu kalau kriterianya apa, pengertiannya apa damai itu? Damai adalah ketika tidak ada lagi ketegangan, kecemasan, kegelisahan. Kalau di diri kita menghadapi tua sakit mati, kita tidak cemas, tidak gelisah, tidak takut, kita tenang. Menghadapi rugi, menghadapi untung, kita tidak cemas, tidak takut. Berapa banyak diantara kita kalau buka toko siap menghadapi keuntungan, tapi takut menghadapi kerugian? Ada toh? Ada? Aduh, aku rugi meneh di toko ini. Nah, kalau kita damai berarti kita siap menghadapi perubahan. Kita tidak ada masalah, kita tenang ketika keinginan tidak tercapai. Demikian juga di dalam keluarga. Tadi saya sudah jelaskan dengan sedikit sepintas bahwa kalau sekarang kita datang ke rumah, yang disebut damai adalah kita itu ditunggu-tunggu. Kapan ya dia pulang? Aduh, rasanya kalau dia di rumah ayem, hati kita tenang, hidup kita bahagia. Begitu dia pergi aja kita langsung telepon, sudah sampai mana? Aku wis kangen loh. Kalau ada yang begitu, berarti Anda damai, Anda sumber damai. Tapi kalau Anda begitu pergi di telepon, sudah sampai mana? Sudah sampai sini. Oh, nanti kalau mau pergi agak lama lagi nggak apa-apa. Ya, aku ikhlas kok. Kamu
tak bebaskan. Aku kan sering melepas makhluk, aku ya tak lepaskanlah kamu pergi lebih lama lah, tambah 2-3 jam lagi nggak apa-apa, pulang besok pagi ya nggak apa-apa. Berarti kita ini sumber ketidakdamaian, ada perilaku yang nggak bener itu. Demikian pula ketika kita di masyarakat, begitu kita datang kemudian kita dilihat dengan cara negatif, kemudian kita mendapatkan bisik-bisik dari orang, kemudian teman kita menjauh, berarti kita tidak menimbulkan kedamaian untuk mereka. Nah, oleh karena itu damai artinya adalah seimbang, tidak menimbulkan permasalahan, menimbulkan ketenangan, menimbulkan keayeman, rasa ayem, tentrem, ya. Nah, itulah kedamaian. Kemudian bagaimana cara mencapainya? Nah, ini yang penting, tahu pertanyaan Anda. Karena ini kalau kita sudah panjang kali lebar menjelaskan kedamaian tapi nggak tahu caranya, percuma. Saudara, bagaimana sekarang kita menghadapi aku sakit tapi aku kok berani ngadepi sakit? Aku rugi tapi aku berani ngadepi rugi dengan tenang. Aku rumah tanggaku berantakan tapi aku siap menghadapi dengan tenang. Temanku memusuhi aku tapi aku siap menghadapi dengan kedamaian. Caranya gimana? Saudara-saudara, salah satu cara yang sangat penting, kita hendaknya menjadi teratai. Teratai itu kalau Anda lihat tumbuh dari lumpur. Siapa di rumah punya teratai? Ada satu? Enggak, ini dipaksa nih sama temennya, suruh tunjuk jari nih. Ini berarti temennya ini yang punya teratai nih, tapi nggak mau ngaku pinjam jarinya orang. Gini bagaimana menimbulkan kedamaian? Hah? Dicolong teratainya. Oh, dari Anda yang punya pindah ke sana. Oh, makanya nunjuknya bareng itu timbul tidak damai. Oke, colong mencolong. Nah, saudara, sekarang teratai itu sebetulnya adalah sebagai lambang. Kalau Anda belum pernah punya teratai, teratai itu kalau kita lihat dia itu tumbuhnya di lumpur. Ya, maka kalau kapan itu di Balirjo mau nanam teratai dan sebagainya, yang dicari adalah ladu. Ladu ada loh di sini ya. Ya, istilahnya ladu itu yang di sawah itu loh. Lendutnya sawah yang sudah banyak pupuknya, yang sudah segala macam itu. Nah, kemudian lumpur yang demikian kotor itu tanami teratai. Dan teratainya tidak protes. Jadi tidak mengatakan, aku kok diletakkan di lumpur, moh, aku lebih baik mati daripada diletakkan di lumpur. Tidak ada. Tapi teratai itu menggunakan lumpurnya untuk tumbuh dengan indah, dengan seger, dengan bersih, bahkan bunganya pun tidak ternoda oleh lumpur. Nah, saudara-saudara, sama dengan kita. Ketika kita mengalami sakit, maka hal yang kita pentingkan, kita renungkan adalah sakit itu seperti lumpur. Kita bisa nggak seperti teratai? Walaupun kita sakit, tapi kita berusaha bangkit untuk membuktikan bahwa saya sakit pun saya bisa berprestasi. Saudara-saudara yang suka nonton televisi selain sinetron, maksud saya mendapatkan informasi, benar atau tidak nanti Anda yang membuktikan. Ada satu wartawan yang dulu sangat aktif sekali, kemudian karena sakit, ada virus atau segala macam apa di bagian tulang punggungnya, dia akhirnya lumpuh, ya, terbaring di tempat tidur. Tapi saudara, dia sakit berbaring di tempat tidur,
yang harus dirawat oleh istrinya, dia masih bisa berprestasi. Wartawan ini walaupun sudah tidak bisa bergerak seluruh kakinya, masih bisa cari duit. Dia menjadi web designer, jadi pembuat desain untuk kebutuhan internet. Kemudian dia juga dipakai oleh salah satu studio televisi untuk menjadi moderator suatu acara, sehingga waktu dia menjadi moderator itu ya sak tempat tidurnya, rumahnya dia menjadi studio televisi, bukan dia yang datang ke studio, orang dari studio televisi datang ke rumah dia syuting dengan mewawancara di sana. Ada enggak itu siaran televisi itu? Ada. Nah, berarti informan saya betul. Ya. Nah, saudara, coba Anda renungkan. Apakah di antara Anda ada yang sampai nggak bisa jalan sekarang? Bisa semua toh? Tapi apakah ada di antara Anda yang hilang semangat untuk nyambut gawe? Hah? Ada. Suruh nyambut gawe, aduh males, aduh. Begitu mau buka toko, ya buka toko lagi. Coba saudara, kita yang masih utuh, kita yang masih sehat, kadang kita males. Tapi dia yang sudah tidak sehat, dia yang sudah tidak utuh, dia masih mau berjuang dan dia bertanggung jawab untuk keluarganya. Kenapa saudara? Karena dia seperti teratai. Saya jatuh di lumpur, ya sudah, kakiku sudah tidak bisa kepake, ya sudah, aku jadi teratai, tapi aku akan tumbuh bersih menjadi bunga yang tidak kotor bahkan oleh lumpur, bahkan oleh air yang ada di kolam teratai itu. Ketika orang nonton siarannya dia, katanya orang sangat terpesona dengan apa yang dia sampaikan, pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian cerdas yang dia berikan, dan orang melupakan bahwa dia punya kelemahan karena orang melihat dia punya kelebihan. Saudara-saudara, kedamaian itu bisa muncul kalau kita melihat bagian yang lebih luas dan mengabaikan bagian yang tidak terlalu luas. Contohnya saudara, kalau Anda di muka Anda ada sebuah atau sebutir jerawat dan Anda sangat-sangat kecewa dengan jerawat Anda, maka Anda melupakan muka Anda yang lain yang tidak ada jerawatnya. Jadi Anda kerjanya tiap hari penceti, ini saja yang ada jerawatnya, sisanya yang lain tidak Anda perhatikan sampai bengkak semua gara-gara dipenceti. Loh, tapi muka saya jerawat semua. Anda melupakan ada bagian yang tidak berjerawat juga. Antara jerawat dan jerawat mungkin masih ada sela-selanya. Kalau dikumpulkan luasannya mungkin masih luas yang rata loh, cuman kepecah-pecah di sini, di sini, di sini, di sini. Lumayan. Tapi seluruh muka saya jerawat. Oke, muka Anda jerawat, tapi mungkin tangan Anda mulus, mungkin kuping Anda mulus. Lah, Anda bisa jadi foto model khusus kuping saja, atau khusus tangan aja. Model cincin itu jarang loh kelihatan mukanya, ya kan? Yang penting tangannya mulus, begini di foto, wah, lihat orangnya, loh, beda tangan dengan muka, sudah, tidak apa-apa. Saudara-saudara, ada beberapa orang mengatakan, aduh wajahku jelek, aku malu ketemu dengan orang-orang. Loh, Anda bekerjalah yang tidak ada hubungan dengan bertemu dengan orang-orang. Anda kerja dengan email, dengan internet, Anda jadi penyiar radio. Anda pernah ketemu penyiar radio? Kadang suaranya indah, Anda sudah bayang-bayangkan. Begitu ketemu, kaget.
mimpinya langsung hilang, ya kan? Tapi bagi Anda yang suaranya kurang bagus tapi tampilannya bagus, jadi peragawan, peragawati, wah, gua ya ini begitu ngomong, ditanya namanya, nama saya, waduh, tapi padahal tampilannya mantap. Kenapa saudara? Karena kita bisa melihat kelebihan yang kita miliki, jangan hanya fokus pada kekurangan. Kalau kita bisa selalu melihat yang kelebihan kita, maka hidup ini bahagia. Anda sakit, Anda lalu mengatakan, ya aku sakit sekarang, tapi dengan sakitku ini aku akan tetap berjuang supaya aku bisa mandiri. Walaupun aku sakit, aku tetap mandiri. Maka Anda seperti teratai. Ketika rugi, usaha rugi, Anda lalu merenungkan, baik, sekarang saya rugi, tapi saya akan buktikan saya seperti teratai. Kerugian saya ini adalah seperti lumpur. Saya akan menanam benih teratai. Dengan kerugianku ini, aku akan berjuang semaksimal mungkin, sehingga aku dalam berapa tahun ke depan aku bisa mengembalikan kerugianku, bahkan mencapai keuntungan. Ada semangat. Ketika putus cinta, ini karena saya melihat ada beberapa anak muda ini yang nampaknya masih sedang jatuh cinta. Karena biasanya wajah jatuh cinta itu kan berbeda. Kalau lihat depan serius, lihat samping senyum, wah, ada getar-getar cinta. Nah saudara, kadang kita putus cinta juga stres. Siapa yang jatuh cinta? Ada ya di bawah sana ya? Oh ya, itu jatuh cinta sama kucing. Kucing kok gantengnya ya. Nah saudara, kadang kita putus cinta kemudian stres, malah bunuh diri, ya, memotong nadi dan lain-lain. Ayah, bukan itu yang mau. Begitu putus cinta, jadikanlah putus cinta itu, kejadian itu sebagai lumpur. Lalu kita merenungkan, saya harus tanam benih teratai. Dengan saya putus cinta, saya harus tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Saya harus cari yang lebih hebat dari dia. Saya buktikan dia bakal nyesel ninggal kayak aku. Oh, kalau sudah begitu saudara, semangat bangkit. Jangan terus, aduh putus cinta, aduh stres, aduh padahal aku tiap hari SMS biayanya piro, aduh ndak balik ini biaya. Wais, jangan dipikirkan itu. Tapi lihat penderitaan itu sebagai pelajaran. Ketika kita dipecat oleh pimpinan pekerjaan, kita jangan menjadikan itu sebagai sumber kelemahan, tapi kita kemudian merenungkan itu menjadi lumpur tempat saya tumbuh. Dari semakin banyak kesulitan, saya harus semakin mandiri. Ibaratnya orang sekolah saudara, kita ini sebetulnya sekolah kehidupan. Semakin banyak ujiannya, semakin kita sebetulnya mau naik kelas, ya kan? Orang naik kelas masa bayar sama gurunya? Kan tidak toh. Pak guru, nggak usah ulangan, aku bayar aja ya. Besok aku nggak masuk, tahu-tahu lulus. Wah, kalau ada model begitu tidak benar dan menimbulkan tidak damai. Tapi kalau kita mau berjuang, waduh susah payah nih, sampai hanya lulus. Wah, kesulitan itu menjadi lumpur untuk kita tumbuh. Demikian pula di dalam masyarakat. Kok saya dimusuhi di sana, saya dimusuhi di sini, saya kok dimusuhi di sana? Jadikan itu sebagai lumpur. Saya akan buktikan bahwa saya akan berubah, saya akan menjadi orang yang lebih baik, sehingga kemanapun saya pergi, saya akan dinanti. Kesana saya pergi dinanti, kesana saya pergi dinanti, kesana saya pergi dinanti. Bukan dinanti untuk dimaki, tapi dinanti karena disayangi. Kalau sudah bisa begitu saudara, maka kesulitan apapun juga justru menjadi sumber kita untuk tumbuh. Kalau sudah demikian saudara, kesulitan itu sumber kedamaian.